Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam ya, teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah sekarang, kita akan membahas materi lanjutan kita terkait dengan konseling, yaitu dengan tema micro skill. Teman-teman semuanya kemarin terima kasih ya sudah membahasnya terlebih dahulu. Artinya paling enggak teman-teman sudah punya gambaran secara umum apa sih micro skill dan bagaimana tipe-tipenya, bagaimana contoh-contohnya. Tapi di sini mungkin, materi ini perlu saya berikan biar apa? Biar teman-teman semuanya kita bareng-bareng punya satu persepsi yang sama terkait dengan jenis-jenisnya seperti apa. Karena ada beberapa part biasanya tuh kayak masih kebolak-balik, "Ini benar nggak sih yang seperti ini? Ini tuh sebenarnya masuk micro skill yang mana?" Seperti itu. Nah, maka mari kita membahas hal ini ya, teman-teman. Seperti yang sudah kalian tahu, kalau ngomongin micro skill, pasti ngomonginnya adalah klaster-klaster. Jumlahnya ada 7 klaster, teman-teman. Mulai dari listening, leading, reflecting, kemudian challenging, interpreting, informing, sampai juga summarizing. Nah, dari 7 klaster ini punya anak-anaknya sendiri-sendiri yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, dari listening punya anak, leading punya anak, sampai poll summarizing aja yang nggak punya anak di sini ya. Maka mari kita coba bahas satu per satu. Ngomongin listening teman-teman, ngomongin ngomongin listening pasti ngomonginnya adalah tentang mendengar ya teman-teman. Yang mana di sini dijelaskan bahwa listening itu adalah passive act of taking in the content of the helpis communication. Nah, artinya apa? Kelihatannya sih ini itu sebuah aksi yang, pasif gitu ya, nggak kelihatan mencolok memang, eee, melakukan mendengar ini, tapi sebenarnya ini adalah very active proses kalau di sini ya dibilangnya ya. Ini adalah proses yang sangat-sangat aktif untuk apa? Untuk kita bisa merespon pesan secara total dari pesan keseluruhan dari yang disampaikan oleh klien, gitu. Nah, anaknya ada 4 ya teman-teman, ada attending, paraphrasing, clarifying, dan perception checking. Kita bahas coba yang oke, ke active listening terlebih dahulu. Ngomongin listening pastinya yang diharapkan dalam proses konseling adalah aktif ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan active listening dalam, komunikasi kita ketika konseling, maka akan bisa membangun good rapport. Kemudian bisa menciptakan basis pengetahuan, artinya apa? Dengan kita mendengarkan, kita akan mengetahui betul-betul bagaimana kondisi klien dengan berbagai aspeknya gitu ya. Kemudian juga membantu klien berbicara. Bayangin aja orang-orang, mungkin kalian sama temen gitu ya, lagi sama temen, kalian mau ngomong ke teman kalian, tapi teman kalian lagi asik untuk ngobrolin dirinya, misal seperti itu. Maka kalian akankah, terpancing untuk berbicara, lebih banyak atau justru malah lebih sedikit? Pasti jawabannya adalah kalian akan menahan diri untuk lebih dengerin aja, nggak usah deh, nggak usah share gitu ya. Maka di sini, artinya kita butuh untuk tenang dulu, untuk mendengar dulu. Biar apa? Biar kliennya mau untuk ngomong gitu. Bukan kita yang banyak ngomong, tapi klien yang lebih banyak berbicara untuk menyampaikan keadaannya. Tuh. Kemudian, pastinya juga, membantu klien berbicara juga ngomongin perasaannya gitu ya teman-teman ya. Maka itulah kenapa, listening ini penting untuk dilakukan sebagai salah satu keterampilan dari konselor. Kemudian, nah ini jenis yang pertamanya, attending. Apa tuh attending? Attend teman-teman, dari kata-kata attend maka artinya adalah hadir. Nah, artinya gimana? Artinya bagaimana kita mengkondisikan bahwa kita itu beneran hadir seutuhnya untuk siap mendengarkan apapun yang diceritakan oleh klien. Itu adalah konsep attending ya teman-teman. Maka artinya bagaimana kita menghadirkan diri kita, yaitu dengan memusatkan perhatian kita kepada konseli. Sehingga apa? Konseli bisa merasa diperhatikan dan dipahami secara lebih lanjutnya ya teman-teman.
Sehingga artinya dengan attending ini juga menunjukkan bahwa ada suasana yang kondusif, yang nyaman, yang menciptakan kepercayaan dari klien ke konselor. Nah, kemudian juga dari attending ini kita bicara bagaimana konseli akhirnya bisa bebas mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Maka dari itu, attending ini bisa dikatakan punya powerful reinforcing effect gitu. Meskipun hanya kelihatannya hadir doang gitu ya teman-teman. Tapi ternyata efeknya sangat besar gitu. Itu tadi. Kemudian, nah, apa aja jenisnya? Ternyata masih banyak lagi jenis dari attending ya, teman-teman. Mulai dari kontak matanya, nah, kemudian postur, gestur, nah, sampai juga verbal behavior gitu ya, teman-teman ya. Kita bahas satu persatu. Ngomongin kontak mata. Nih kalau saya di kelas ya biasanya teman-teman, saya pasti akan minta kalian untuk latihan gimana kontak mata sama orang. Gimana kontak mata sama temen lah paling enggak gitu. Bagaimana menatap mata, untuk apa? Untuk sebagai ini, key vehicles teman-teman, sebagai kendaraan kunci untuk kita berkomunikasi, itu kontak mata, gitu. Untuk menunjukkan kita tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu lewatnya kontak mata. Sehingga, nah ini ya teman-teman, kalau kalian sekarang nggak bisa praktek dengan teman secara langsung, saya minta nanti ambil kaca, gitu ya. Ambil kaca, lihatlah bagaimana kalian terlihat oleh orang lain. Nah, lewat kaca itu. Coba deh, ambil dulu kaca. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah. Sudah ya teman-teman untuk melihat diri di kaca masing-masing. Sekarang silakan diperhatikan bagaimana bentuk mata kalian dulu. Ya, saya harap sebenarnya dari apa yang kita lakukan saat ini, kalian mulai mengenali struktur mata seperti apa, kemudian orang melihat mata kita itu seperti apa, apakah mata kita, gini, kita memang diciptakan dengan template-template tertentu gitu ya teman-teman ya. Ada yang matanya mata sendu, ada mata-matanya itu yang berbinar-binar, ada mata-mata yang kelihatannya mungkin ngantuk aja, padahal tuh nggak ngantuk gitu ya misal. Nah, kita mulai kenali dulu deh, struktur mata kita, sehingga kita tahu bagaimana kita, bisa berusaha untuk memasang kontak mata yang paling sesuai dalam proses konseling itu sendiri. Intinya adalah apa teman-teman? Dari kontak mata kita bisa menunjukkan bagaimana kita tertarik dengan topik pembicaraan yang sedang berlangsung. Sehingga apa? Sehingga ini bisa jadi tadi ya, reinforcing effect-nya adalah orang jadi, oh ini orang ini tertarik nih ketika aku ngomong, aku diperhatiin betul nih lewat matanya. Maka aku mau cerita secara lebih lanjut tentang apa yang aku sampaikan sekarang itu. Nah, itu adalah tentang kontak mata ya, teman-teman. Oke, cukup melihat kacanya masing-masing. Nanti ya, teman-teman boleh latihan terus ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada orang, temen, nanti kita akan latihan juga gitu. Oke, kemudian attending yang kedua adalah tentang postur ya, teman-teman. Jadi, postur, nah ini adalah tentang sikap tubuh kita. Jadi, badan kita itu sebaiknya diposisikan seperti apa ketika konseling? Apakah gelosor ke belakang? Nah, beneran menyandarkan diri di kursi atau gimana? Nah, kalau di sini attending yang diharapkan adalah kita cenderung condong ke depan, artinya condong ke arah konseli gitu ya teman-teman. Kemudian tentang gestur, gerak isyarat. Nah, di sini perhatikan beberapa poin yang tidak diperbolehkan ketika kita sedang melaksanakan konseling. Yang pertama adalah seperti menyilangkan tangan di depan dada. Ini ya, kelihatan gede, ya, depan dada. Atau juga kaki, termasuk menyilangkan kaki gitu ya. Sambil dipraktekin deh. Nah, menyilangkan kaki seperti apa, menyilangkan ini tangan seperti apa. Maka gimana yang benar? Ya, yang terbuka gitu ya. Tangan kita bisa kita taruh, mungkin kalau kita pakai meja ya di atas meja gitu ya. Sambil pegang
kertas gitu ya, satu pegang pulpen, satu pegang kertas, sehingga kita nggak mungkin kayak gini tuh nggak mungkin, gitu ya. Kita akan posisi siap untuk, berkonsentrasi menerima, menangkap, menulis mungkin ya, tentang apa yang sedang dibicarakan oleh klien gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang verbal behavior. Jadi, dengan kita tidak menginterupsi ketika klien sedang ngomong, tidak bertanya sesuatu hal yang mungkin tidak berkaitan dengan topik yang baru saja diceritakan panjang lebar, gitu ya, atau juga membahas topik baru gitu. Nah, kita bisa menunjukkan attending kita dalam verbal behavior seperti kita menyatakan, "Saya paham maksud Bapak, saya bisa mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, saya bisa membayangkan." Nah, itu bentuk attending ya, teman-teman ya. Oh, mungkin dengan kata-kata, "Lalu?" Ya, hanya dengan kata "ya" aja itu verbal behavior gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Nah, kontak mata ini ya, jangan pakai yang sebelah kanan kudung hitam itu jangan dipakai, menunjukkan apa itu, agak-agak, "Apa sih kamu tuh ngomong apa sih? Ya kamu itu yang salah, bukan orang itu," gitu ya, teman-teman. Atau yang, warna coklat sebelah kanan tuh yang salah kenapa tuh kebayangnya? Karena kontak matanya kayak, "Ah, apa sih cerita apa? Aku lu wes kesel," gitu ya, "aku tuh lo udah capek," misalnya. Kita bisa, better pakai kontak mata yang sebelah kiri ya teman-teman ya, yang benar, yang menunjukkan berbinar-binar. Kita juga bisa pakai senyum kita ketika memang itu konteksnya adalah cerita yang menyenangkan gitu ya, bukan yang menyedihkan jangan loh ya, jangan terus kita berbinar-binar ketika dia sedang bercerita sedih gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ekspresi juga ya teman-teman ya. Nah, ekspresi mbak-mbak sebelah kiri tuh apa tuh? Ekspresi menunjukkan apa tuh ya? Itu satu sudah ngomong apa, sudah senderan, tangan di sini yang tak bermakna gitu ya teman-teman ya. Nah, pakailah yang ekspresi kanan. Kemudian postur tubuh. Lah, ini juga jangan ya teman-teman ya, hindari ini memang tidak menyilang gitu ya yang sebelah kiri, tapi dia itu sudah kayak gini itu kalau kalian ngapain coba? Kalau perasaan kalian atau kondisi kalian sedang apa? Capek mungkin, udah siang-siang harus kuliah gitu ya, kadang gini gitu. Atau mungkin capek, pusing mungkin. Nah, itu menandakan bahwa secara tidak langsung akan tertangkap bahwa orang ini lagi nggak stay tune nih ke aku gitu ya teman-teman. Maka ini bisa pakai postur yang sebelah kanan. Oke. Kemudian paraphrasing, kita masuk ke paraphrasing. Apa tuh paraphrasing? Masih ngomonginnya adalah listening ya teman-teman, maka konteks dasarnya adalah di sini mendengarkan dulu, baru kita bisa memparafrase. Yaitu apa? Menyatakan kembali jawaban konseli secara mirip. Nah, tapi memang biasanya lebih singkat dan lebih mudah dipahami, gitu ya. Apa aja aturannya? Yang pertama pasti dengarkan. Nah, itu mesti dengarkan karena ini adalah cluster listening ya, teman-teman ya. Kemudian ulangi pesan dasarnya, apa yang dikatakan oleh konseli, dan juga mungkin juga amati tandanya. Benar nggak yang kalian katakan atau ulangi itu sesuai gitu ya, akurat nggak, bermanfaat nggak yang kita parafrase ini. Kemudian, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan konseli. Harapannya apa? Ketika kita memparafrase, kita berarti telah mendengarkan dengan seksama. Kita bisa mengulangi itu ketika kita sudah mendengarkan kan ya teman-teman. Kita mendengarkan dengan seksama sehingga kita bisa mengulangi. Nah, dengan begitu konseli harapannya mereka bisa, "Oh iya beneran orang ini dengerin aku loh." Kayak gitu. Nah, sehingga mempertahankan kepercayaan konseli. Nah, contohnya nih, misal ada kalimat seperti ini dari konseli. Aku nggak paham, kemarin tuh dia bilang gini, hari ini dia ingin hal yang beda lagi. Aku yakin besok pasti dia juga pengennya itu bakal beda-beda lagi gitu ya. Nah, kemudian konselor mengucapkan parafrasenya dengan kalimat seperti ini. Oke, dia terlihat seringkali berubah-ubah ya, dan membuatmu bingung. Nah,
Bingung dari mana? Dia bisa memparafrase bingung. Ada kata tidak paham di depan gitu ya. Seringkali berubah-ubah dari mana? Dari kemarin dia pengennya apa, hari ini pengennya apa, besok klien ini yakin dia pasti akan beda lagi yang dipengenin si X gitu ya misal. Nah, maka dari itu ada seringkali berubah-ubah dan ngomongin bingung, simpulan bingung di sini ya teman-teman. Maka itulah paraphrasing dengan kalimat yang lebih pendek pastinya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke clarifying ya, teman-teman. Clarifying, apa tuh clarifying? Clarify. Nah, membuat hal yang samar, membingungkan, berputar-putar, atau terlalu kompleks gitu ya, teman-teman, untuk diparafrasekan menjadi lebih akurat. Nah, artinya apa? Guideline-nya pasti ngomonginnya adalah harus ada konteks situasi yang konselor bingung dulu gitu ya. Ada hal yang masih membingungkan, masih ada hal yang samar, makanya perlu diklarify, perlu dijernihkan gitu ya teman-teman ya. Dijernihkan dengan deadline-nya satu, pertama pasti aku kebingungan dulu nggak apa-apa loh. Konselor itu memang nggak harus melulu sangat paham berbagai kehidupan, berbagai apapun yang dibicarakan oleh konseling dari A sampai Z dengan pernak-perniknya, enggak gitu ya. Nggak harus melulu yang sesempurna itu teman-teman, tapi mungkin ada kalanya juga kita kurang clear gitu ya, kurang clear dengan apa yang disampaikan. Nah, ketika hal yang seperti itu terjadi, ya no, nggak apa-apa gitu ya, no problem. Yang penting akui kebingungan dulu dan coba katakan ulang atau minta klarifikasi gitu ya, atau minta pengulangan seperti apa. Contohnya adalah dengan kalimat-kalimat yang di bawah ini, teman-teman. Oke, maaf, tadi saya kurang paham tentang perasaan yang Anda alami dalam bekerja. Sebenarnya kalau gitu perasaannya lebih kecewakah atau lebih ke marahkah sebenarnya? Nah, itu boleh gitu ya. Kita tanyakan. Kemudian atau kita minta dengan menceritakan lebih banyak. Maaf, saya kurang yakin dengan pemahaman saya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang kondisi Anda di tempat kerja? Misal seperti itu. Atau dengan meminta ilustrasi, jadi bisakah Bapak atau Ibu memberikan saya contoh tentang hal tersebut? Bisa. Nah, kita juga akhirnya bisa memastikan gitu ya, kita bisa pastikan dengan katakan, apakah betul demikian maksudnya? Gitu. Itu bisa, gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya apa? Untuk mengklarifikasi, artinya harus ada hal yang samar dulu ya teman-teman. Ada hal yang membingungkan dulu. Nah, baru clarifying dilakukan. Nggak mungkin paraphrasing ya teman-teman kalau ini adalah hal yang masih samar, nggak bisa diparafrase gitu. Maka pakainya clarifying gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah anak keempat tentang perception checking. Checking, mengecek persepsi ya. Bayangin teman-teman. Mengecek persepsi ini yang banyak salah di anak klaster ini teman-teman. Ngomongin perception checking banyak yang ngiranya ya pokoknya ngecek pemahaman gitu ya. Ya kalau ngecek pemahaman doang clarifying tadi. Nah, terus apa bedanya sama perception checking? Nah, ngomongin perception checking di sini karena ngomonginnya adalah di cluster listening, maka di sini yang dilakukan adalah ketika konselor meminta konseli untuk memverifikasi persepsi konselor. Nah, persepsinya adalah terkait dengan akurasi listening. Jadi, kondisinya adalah konselor ragu dengan apa yang terdengar olehnya. Bukan yang dipahami secara kompleks ya teman-teman. Tadi di-clarifying kalau tentang pemahaman secara kompleks. Tapi kalau di sini adalah tentang akurasi pendengaran gitu. Nah, misal rencana yang kamu pilih adalah hal yang benar-benar kamu inginkan. Benarkah demikian? Karena apa? Karena konselor mungkin awalnya mm, mendengarnya benar-benar dia inginkan apa benar-benar orang tua inginkan ya gitu. Misal. Nah, yang mana? Kamu, dia apa orang tuanya gitu kan. Nah, maka di-checking di sana, perception checking. Atau mungkin ketika konselor bingung, wah ini berapa hari ya tadi ya dia ngomong gitu ya. 6 apa 16 hari ya misal. Maka konselor bisa tanyakan, apakah kamu sangat sensitif di kantor sudah selama 6 hari? Benar begitu? 6 hari atau 16 hari? Gitu. Itu boleh. Ya, itu namanya adalah perception checking untuk ngecek akurasi, ketepatan pendengaran gitu ya.
teman-teman. Jadi beda, memang kondisinya akan berbeda ketika di clarifying, perception checking, paraphrasing, apalagi attending ya teman-teman ya. Tapi konsepnya semua anak yang ada di klaster ini itu adalah kita listen, kita mendengarkan dulu gitu ya, baru bisa melakukan attending, kemudian clarifying, kemudian perception checking, atau juga yang berikutnya ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini nih, oke kita lihat ya ini ya teman-teman. Ini adalah note-nya teman-teman. Jadi kalau attending kita ngomonginnya adalah ada perilaku-perilaku verbal, verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh konselor ya teman-teman ya. Ngomonginnya di sana. Kemudian paraphrasing, merespon info dasar gitu ya. Artinya sudah jelas pesannya apa, kita hanya mengungkapkan kembali dengan cara yang lebih singkat. Kemudian clarifying, nah ini adalah kita self disclosing, yang disclose apa, yang dibuka apa, yaitu tentang oh kita nggak paham sesuatu gitu ya. Kita mohon maaf dulu, baru kita menanyakan gitu ya. Benarkah demikian gitu? Untuk apa? Untuk bisa memfokuskan diskusi yang sedang berlangsung. Nah, kalau perception checking ngomonginnya pasti ngomonginnya adalah akurasi pendengaran. Ya. Nah, baik-baik. eh, hmm, note bedanya ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke klaster yang berikutnya. Klaster yang kedua yaitu klaster leading-nya, adik ya. Leading, nah, ngomonginnya adalah lead, mendorong, meyakinkan konseli untuk secara bebas mengeksplor, mengelaborasi, dan secara aktif dan bertanggung jawab untuk stay pada konteks pembicaraan yang sedang berlangsung. Harapannya apa? Harapannya adalah dengan leading kita bisa sampai pada poin yang sama, persepsinya bisa sama, teman-teman. Nah, kalau ngomongin persepsi di sini beda sama yang tadi ya, teman-teman ya. Ini sampai pada pemahaman yang sama. Sehingga cara-caranya dari indirect leading, direct leading, focusing, sampai questioning. Question, oh, tipe, maaf ya. Kemudian indirect leading. Ngomongin indirect leading pastinya ya tidak langsung. Jadi mendorong konseli untuk memulai sesi, biasanya di awal sesi, atau untuk membuat konseli bertanggung jawab atas berjalannya sesi konseling itu sendiri. Jadi, pertama pastikan ketika kita indirect leading, kita menentukan secara jelas tujuannya apa, gitu. Kemudian lakukan leading secara umum dulu. Nah, berikan pertanyaan ambigu biar apa? Biar indirect gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka, makanya karena indirect ini ya, teman-teman. Dan berikan waktu juga untuk berhenti sesaat ketika kesempatan untuk konseli lead. Jadi bisa jadi gini, ketika kita memberikan indirect leading, harapannya eh, akan muncul topik-topik tertentu, misal gitu ya, yang akan dibawa oleh konseli. Sehingga dalam hal ini, nah ini konseli akan lead dengan topik yang dia bawa, gitu ya teman-teman. Contohnya adalah, nah ya, ini kan ngomonginnya indirect leading, leading ya teman-teman, masih klaster kedua gitu. Kita sebenarnya bisa membayangkan seperti ini. Kalau ngomongin micro skill ada 1 sampai 7. Nah, klaster-klaster di awal itu juga banyak dipakai untuk di awal-awal sesi gitu. Sampai nanti di akhir summarizing gitu ya. Itu ya pastinya akan lebih banyak digunakan di akhir-akhir sesi gitu ya, teman-teman. Meskipun yang bagian-bagian tengah gitu ya, nanti mungkin juga akan sefleksibel itu munculnya. Mungkin ketika kita lagi exploration, mungkin juga di planning mungkin gitu ya teman-teman. Tapi banyaknya agak di planning sih, biasanya di tahap planning, di tahap exploration teman-teman. Nah, kemudian indirect leading. Nih contohnya, apa yang ingin Bapak Ibu ceritakan? Nah, ini biasanya di tahap apa nih teman-teman? Tahap masih awal-awal ya? Apa tuh? Di tahap clarification biasanya, apa yang ingin Bapak Ibu ceritakan kan? Ngomongin keluhan dulu toh, teman-teman. Apa yang ingin diceritakan? Oke, silakan ceritakan pada saya apa yang bawa Bapak ke sini, misal. Apa yang ingin kita diskusikan sekarang. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk di tahap clarifying ya, clarification ya, teman-teman ya. Ini memang bahasanya itu agak mirip-mirip ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin micro skill, ngomongin langkah gitu. Tapi saya harap teman-teman bisa
membedakannya ya pastinya, dia as langkah atau as micro skill. Kemudian direct leading. Nah, ngomonginnya aja direct leading, maka di sini adalah memfokuskan topik dengan lebih spesifik. Biar apa? Biar konseling mengelaborasi, mengklarifikasi, mengilustrasikan secara lebih detail apa yang sedang dibicarakan. Kemudian pastikan juga konselor di sini paham betul tujuannya apa, leading dalam momen tertentu gitu ya teman-teman. Kemudian katakan tujuan dan dapatkan elaborasi yang spesifik. Artinya ketika memang kita ada suatu hal yang masih ganjel gitu ya di diri kita belum clear betul, maka silahkan lakukan elaborasi secara spesifik gitu ya teman-teman. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka bisa jadi dan juga memberikan kesempatan tentunya untuk dia lead pembicaraan apa yang sedang berlangsung gitu. Nah, misal contohnya adalah kalau tadi kan memang fokusnya belum ada gitu ya teman-teman ya kalau di indirect. Nah, maka di direct kita punya fokus tertentu. Coba ceritakan lebih lanjut tentang sosok ibu Anda misal atau sosok anak ibu gitu. Kemudian bisakah Bapak atau Ibu ceritakan contoh kemarahan yang terjadi akhir-akhir ini untuk apa? Dia mau ngelit di mana? Ngelitnya adalah di kemarahan. Bentuk kemarahannya seperti apa? Ekspresi kemarahannya seperti apa? Gitu ya, teman-teman ya. Ya, saya yakin kalian bisa membedakan indirect dan direct ya, teman-teman. Kemudian tentang focusing. Lah, focusing ini apa? Focusing ini adalah metode yang dipakai ketika konseling bicara dengan tidak teratur. Nah, atau samar atau menyatakan beberapa masalah. Nah, ini masih di tahap clarification ya teman-teman ya. Sometimes klien-klien itu masih bingung. Oh, kadang itu kayak gini. Saya mungkin ngomong dari kelas teman-teman. Jadi mungkin saja di kertas yang mereka isi itu di keluhannya, mereka ngisi itu macam-macam keluhannya gitu ya. Maka ini bisa kita lakukan focusing ini. Nah, eh oke, jadi misal, oke, cari keluhannya ada ini nih ya. Maka kita akan bahas yang mana nih? Kira-kira yang paling inti, mungkin yang paling mengganggu, atau mungkin yang paling concern saat ini ke topik yang mana nih? Ke masalah yang mana nih? Ke keluhan yang mana nih? Itu bisa ya teman-teman. Lalu juga dengan contoh-contoh di bawah ini. Banyak ya ternyata yang sudah dilewati gitu. Eee, baik, artinya dari banyak cerita tadi kita mau memfokuskan bahasan kita ke yang mana. Nah, ini artinya ketika kayaknya juga udah ngomong banyak gitu, tapi kita nangkep bahwa dari A, C, Z yang diceritakan tadi tuh banyak, tapi tuh, korelasinya kurang clear gitu ya, atau bahkan tidak berkorelasi satu dengan yang lain, maka kita pakai itu. Kemudian lanjut tentang questioning ya teman-teman. Tentang questioning, nah ini artinya bertanya-tanya gitu ya. Kita bisa pakai pertanyaan-pertanyaan apapun gitu ya teman-teman untuk tetap stay fokus pada pembicaraan dalam sesi konseling karena ngomongnya adalah leading ya. Klasternya klaster leading. Jadi ini adalah metode untuk dengan menggunakan pertanyaan biar apa? Biar konseling aktif mengeksplor masalahnya. Gitu. Meskipun namanya leading ya teman-teman, klasternya saya bukan berarti terus kita lead, kita jadi semacam apa, interrogator gitu ya. Kita sedang melakukan interogasi itu no teman-teman, tapi konsepnya adalah bagaimana kita tetap menjadi fasilitator utama untuk bisa membantu konseli mengeksplor masalahnya. Entah lewat indirect leading, direct leading, questioning ini juga gitu ya teman-teman ya. Oke, mengeksplor masalahnya tadi ya. Kemudian guidelines-nya adalah lebih baik gunakan pertanyaan yang terbuka ya teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mematikan atau membatasi percakapan. Artinya apa? Jangan pakai kata tanya apa ya? Yes no question gitu ya teman-teman. Jangan pakai yes no question apa aja, tapi gunakanlah dengan ya 5W1H gitu ya teman-teman. Itu lebih banyak bisa mengeksplorasi masalah klien gitu. Kemudian
Ini note-nya juga jangan terlalu banyak karena, bisa jadi merasa diinterogasi. Jadi memang bagaimana, variasi yang kita gunakan dalam satu momen gitu ya. Nggak questioning terus, tapi juga mungkin paraphrasing nantinya, itu bisa gitu ya teman-teman. Kemudian, contohnya nih ya, ada peristiwa apa sebelumnya sampai Ibu merasa demikian? Nah, ini untuk mengungkap apa sih sebenarnya peristiwa apa gitu ya. Kemudian how juga bisa kita pakai, bagaimana bisa terlintas pikiran tersebut gitu, itu bisa. Nah, ini contohnya yang, bisa dipakai. Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai hubunganmu dengan orang tua? Daripada kita harus bertanya yes no question, apakah hubunganmu dengan orang tua baik-baik saja? Jawabannya kan pasti cuma, "Iya baik," "Ya enggak," gitu kan. Misal, maka jelaskan lebih lanjut tentang hubunganmu dengan orang tua, gitu. Bisa ya teman-teman, questioning. Nah, ini adalah note-nya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ya langsung ya teman-teman ke reflecting. Nah, ngomongin reflecting di sini adalah ngomongin reflect. Bayangin reflecting, refleksi. Reflecting itu bisa dilakukan dengan menggunakan kaca ya teman-teman. Nah, maka dengan adanya kaca, harapannya adalah konselor bisa ada pada sudut pandang yang sama gitu ya, dan menegaskan fokus konseling. Artinya gini, bayangin teman-teman tadi ya, kalau saya minta kalian untuk berkaca, artinya apa? Kita bisa mendapatkan pantulan gitu ya dari apa yang kita lihat. Begitupun dengan konseling. Harapannya dengan kita reflect, kita bertindak sebagai kaca untuk dia gitu ya. Kita sebagai konselor bertindak sebagai kaca untuk konseling. Bisa melihat apa sih yang tadi dibicarakan, apa sih yang sebenarnya dirasakan gitu ya teman-teman. Nah, anaknya ada 3 teman-teman, ada feeling, experience, dan content. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dari reflecting feeling. Ngomonginnya aja feeling, maka pasti yang diungkapkan kembali adalah perasaan, kan, saling. Berdasarkan hasil pengamatan verbal ataupun non-verbal konseling. Nah, kalau artinya di sini jelas ya teman-teman, ada perasaan yang dikemukakan oleh konseling. Misalnya adalah Mmm, saya itu sedih banget, Kak, selama ini diperlakukan seperti itu. Oke, kamu merasa sedih banget ya selama ini ya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi, apa bedanya sama paraphrasing dong gitu. Kalau kita ngomongin reflecting atau ya secara, keseluruhan adalah reflect ya teman-teman. Kaca, Dek, kalau yang ngaca namanya Muhammad, maka yang akan nampak di kaca namanya Muhammad apa jadi Siti? Jadinya Muhammad toh, teman-teman. Nah, maka apa? Konsepnya di sini reflecting adalah memantulkan kembali dengan cara yang hampir sama, cenderung sama gitu ya, teman-teman ya. Kalau paraphrasing tadi kan sudah ada momen kita menangkap pesan dasarnya, kita mengulangi kembali dengan kata-katanya kita, bahkan dengan kata-kata yang mungkin lebih singkat gitu ya. Nah, ini beda sama reflecting gitu, teman-teman. Jadi memang apa yang dipantulkan, apa yang dibicarakan akan dipantulkan dengan hal yang sama gitu. Nah, aku tuh ngerasa bersalah banget sepanjang waktu bersama dia. Oke, baik setiap bersamanya kamu merasa bersalah sepanjang waktu. Nah, jadi kata-kata intinya itu dikemukakan kembali tanpa diganti gitu ya, Dek ya. Beda sama paraphrasing tadi. Itu. Kemudian nah, reflecting experience. Nah, apa nih reflecting experience? Nah, reflecting experience adalah mengungkapkan kembali yang menunjukkan tangkapan perilaku nonverbal yang ditampilkan oleh konseling. Ini yang biasanya banyak salah, teman-teman, di reflecting experience. Bukan berarti yang dipantulkan adalah pengalaman, cerita pengalamannya dia, tapi adalah pengalaman dia ketika sedang bercerita di dalam ruang konseling. Coba cerna baik-baik kalimat saya barusan ya, teman-teman ya. Kalau saya tanya biasanya gini, jadi reflecting experience yang di-reflect itu pengalaman konseling di dalam ruang konseling atau di luar ruang konseling?
Nah, biasanya pada banyak salahnya adalah ya merefleksikan pengalaman konseling ketika dia lagi sama temennya, dia lagi sama keluarganya misal gitu ya. No, teman-teman, salah gitu ya. Yang dikatakan sebagai reflecting experience adalah merefleksikan pengalaman klien ketika ada di dalam ruang konseling. Artinya ketika lagi dia lagi cerita tuh, dia seperti apa perilaku nonverbalnya. Nah, makanya yang kita highlight di sini adalah tangkapan perilaku nonverbal ya, teman-teman. Jadi, di sini jadi beneran kita harus mengobservasi dulu ya. Kita jadi kacanya, artinya kan kita harus tangkap dulu apa yang terjadi sama misal mimik mukanya, intonasi bicaranya, kemudian tatapan matanya, kondisi matanya tiba-tiba mungkin berkaca-kaca, atau mungkin gestur-gestur tangannya, atau mungkin kakinya. Nah, karena apa? Karena perilaku nonverbal itulah yang akan di-reflect, teman-teman. Contohnya gini, tadi Ibu menarik nafas dalam sekali ketika menceritakan pengalaman 2 bulan silam. Nah, ini biasanya dulu tuh kalau kalian tahu, apa namanya, acara hitam putih teman-teman Deddy Corbuzier tuh, beliau sering banget pakai reflecting experience gitu ya, ketika ada tamu yang datang di talk show-nya itu menunjukkan perilaku-perilaku nonverbal tertentu gitu. Jadi misal tadi saya lihat ketika cerita anaknya yang kedua berkaca-kaca nih mulai gitu. Sebenarnya ada apa? Misal seperti itu. Nah, itu adalah reflecting experience, teman-teman. Sometimes orang itu nggak sadar ya dengan perilaku yang ditunjukkan secara nonverbal gitu. Ada hal-hal yang sulit dikatakan, tapi sebenarnya di sana itu tersampaikan dari perilaku nonverbalnya, dari dia berkaca-kacanya, dari kalau kita mengamati mungkin dia tiba-tiba nangis banget ketika dia cerita seseorang gitu ya, dibandingkan dengan ketika dia cerita orang lain, itu nggak ada ekspresi yang seperti itu. Nah, itu bisa kita reflect. Biar apa? Biar dia, oh iya ya, ketika aku ngomongin anakku, itu aku jadi berkaca-kaca. Artinya ada sesuatu hal yang masih dipendem tuh, gitu. Sehingga dengan kita reflect experience tersebut, harapannya adalah dia lebih kenal dirinya. Oh, oke, maka disitulah bisa menjadi fokus pembicaraan yang lebih dalam gitu ya teman-teman dalam sesi konseling. Kemudian tentang reflecting konten. Nah, kalau ini banyak benernya ya teman-teman ngomonginnya aja konten. Maka ini tadi kalau ngomonginnya adalah pengalaman konseling di luar ruang konseling, nah itu reflecting konten gitu ya teman-teman. Kita merefleksikan, kita sebagai konselor merefleksikan, mengulang kembali cerita klien tentang temennya. Nah, itu reflecting konten masuknya ya teman-teman ya. Kemudian, oke, Bapak berpikir bahwa hal tersebut sangat tidak masuk akal ya, gitu. Itu konten ya teman-teman ya. Menekankan kata kunci gitu, tidak masuk akal. Kemudian, nah, reflecting. Intinya adalah ketika kita ngomongin reflecting, kita harus baca total message-nya. Total message artinya apa? Pesan secara keseluruhan, baik yang diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Kemudian kita bisa pilih mana nih reflecting yang terbaik dalam momen ini. Gitu. Nah, kemudian kita reflect dan kita bisa tunggu konfirmasinya. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan kalau kita mau pakai reflecting ya, teman-teman. Kemudian, nah ini oke note-nya ya teman-teman ya, kunci-kuncinya feeling ya pastinya merespon perasaan, kalau experience keseluruhan pengalaman konseling terutama adalah yang pengalaman ketika dia sedang bercerita sesuatu di dalam ruang konseling gitu. Kemudian konten ya mengulang perkataan konseling dengan kata-kata yang baru gitu, juga mengulang untuk penekanan-penekanan tertentu. Oke, lanjut kita ke challenging ya teman-teman. Challenging. Nah, challenging ini apa sih sebenarnya? Challenging itu kita berusaha mengenali secara jujur, langsung, dan menunjukkan kepada konseli apa yang terjadi atau diduga terjadi. Resikonya adalah memang kalau kita pakai challenging itu menghasilkan perlawanan sebenarnya. Tapi balik lagi gimana
caranya kita, gimana smooth-nya kita untuk melakukan challenging ini sendiri. Apa sih sebenarnya? Nah, ada 4 ya anaknya teman-teman, mulai dari recognizing feeling in oneself, kemudian describing and sharing feelings, kemudian feeding back opinion, dan self-challenging. Kita bahas satu per satu ya teman-teman. Dari recognizing feeling in oneself. Namanya aja recognizing feeling in oneself. Maka di sini konselor mengenali perasaannya sendiri sebagai helper, teman-teman. Nah, artinya ini adalah micro skill untuk diri kita sendiri ya, as konselor, gitu teman-teman. Kemudian kita mengenali perasaan diri kita sendiri, artinya kita harus menyadari tentang berbagai perasaan diri kita, gitu ya. Hmm, yang ini tuh sebenarnya nyambung dengan karakteristik konselor yang efektif, teman-teman, yaitu apa? Yaitu apa? Yang mana? Yang congruence, unconditional positive regard, atau empati? Yang congruence ya, teman-teman ya. Yang mengenali perasaan diri kita sendiri dulu, gitu. Sehingga apa? Harapannya adalah konselor kenal dirinya, konselor tahu bagaimana harus menanggapi sesuatu, gitu ya. Kemudian, nah, baru kalau kita sudah eh, langkah pertama sudah bisa tercapai, maka kita bisa melakukan yang micro skill kedua ini, describe and sharing feelings gitu. Yaitu menggambarkan dan berbagi perasaannya kita as counselor gitu. Guidelines-nya teman-teman adalah dengan membagi perasaan sendiri sebagai model harapannya ya teman-teman. Dan meminta konseli untuk membagi perasaan mereka, dan yang harus diwaspadai adalah kedalaman dan keluasan hal yang dibagi. Artinya jangan oversharing gitu ya teman-teman ya ketika kita describe and sharing feelings ini ya, kalau kita mau pakai macro skill yang ini. Kemudian, nah, keterbatasan dari ekspresi bebas itu adalah seringkali konseling merasa lega setelah menceritakan dan merasa tidak penting untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi hati-hati ketika memang ya itu tadi ketika sharing gitu ya. Jangan sampai sharing yang kita model kan itu sharing yang terlalu banyak terus ya udah cukuplah sharing aja tanpa harus menyelesaikan masalah itu ya note aja ya teman-teman ya. Kemudian, nah, di sini harus berhati-hati teman-teman. Jadi kalau mau ngomonginnya cluster challenging itu emang harus hati-hati. Karena nggak semua konseli bisa dipakein micro skill ini gitu. Pertama, jika konseli mengalami gangguan emosi yang itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan describe and sharing feelings. Kemudian juga kehidupan konseli penuh krisis dan tekanan emosional. Kemudian memiliki masa lalu yang berhubungan dengan krisis emosi yang menyebabkan guncangan sampai ke trauma gitu ya teman-teman. Kemudian penolakan yang kuat terhadap eksplorasi perasaan. Kemudian meragukan kecukupan dari pengalaman sebagai konselor. Nah, orang dengan gangguan maksudnya adalah ini adalah konselor yang udah profesional banget gitu ya, yang dia masih nggak yakin gitu sama konselornya. Kemudian kehidupan emosional konselor sedang kacau, itu juga jangan pakai describe sharing feelings ya. Ya gimana? Masa kita mau describe sharing feelings kalau kita mmm, lagi ya itu tadi kehidupan emosionalnya lagi kacau gitu ya. Ya sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi ya, konselor yang sedang kacau emosinya ya jangan ngonselingin dulu gitu kan ya teman-teman ya. Kemudian waktu yang tersedia untuk mengolah perasaan nggak cukup, jadi udah mau, oh udah tinggal 10 menit nih gitu ya, misal tuh jangan. Kemudian layanan dukungan spesialis yang tidak tersedia atau tidak adekuat gitu ya, jangan juga dilakukan ini. Sampai, ini, kalau misal dia dibawa oleh wali-wali yang memang menolak untuk, eksplorasi kehidupan yang terlalu intens gitu. Jadi mungkin ada saatnya yang seperti itu juga, kemudian juga sikap dan ekspektasi dari orang tua atau wali yang tidak dieksplorasi. Jadi kebayangnya gini teman-teman, ketika kita, describe and sharing feelings, artinya kita akan mengungkapkan bagaimana pandangan kita. Artinya apa? Artinya kita harus pastikan dulu orangnya siap, kliennya siap nggak untuk menerima sudut pandang kita, gitu ya. Describe sharing-nya sharing feelings-nya kita. Dia siap nggak untuk menerima feeling yang kita rasakan gitu, teman-teman.
Karena jangan sampai dia, kalau ini ya, kayak yang dia highlight di awal-awal, dikatakan jangan sampai ke konseli-konseli yang lagi gangguan emosi yang parah, yang lagi krisis, yang lagi tekanan emosionalnya lagi tinggi banget. Karena orang-orang yang demikian, mereka nggak siap untuk menerima, mmm sharing dari orang lain, gitu. Karena apa? Karena mereka masih berkutat dengan feeling-nya pribadi, gitu ya, teman-teman. Jadi jangan pakai ini ketika dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah lebih tenang, maka boleh pakai micro skill yang ini, gitu ya, teman-teman. Contohnya, nah ini, konselornya menyatakan, "Saya rasa hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini adalah tidak ke kampus sama sekali," gitu. Ini kondisinya misal kayak waktu Covid gitu ya, teman-teman ya. Lagi Covid, tapi konselnya, "Saya tuh bingung kalau mau, saya itu mau kuliah, ada sih kelas-kelas offline-nya, tapi banyak yang online juga. Katanya pokoknya kalau yang ke kampus itu yang sehat banget." Padahal kondisinya konseling misal adalah dia punya asma, dia rentan apa, kondisi sistem pernafasannya itu bermasalah, sehingga dia punya kerentanan untuk mendapatkan virus-virus gitu ya dari luar. Maka konselor menyatakan ini, "Saya rasa hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini adalah tidak ke kampus sama sekali, apalagi dengan kondisimu yang seperti itu, gitu loh, yang lebih rentan untuk terkena virus-virus dari luar, gitu. Itu boleh, teman-teman ya. Kemudian konselor menyatakan juga bagaimana dengan perasaanmu sekarang, gitu ya. Ini adalah confronting skill untuk menantang klien agar dapat jujur dengan perasaannya. Sehingga harapannya adalah dengan kita menanyakan gitu ya, pendapatnya klien, perasaannya klien itu, jadi kita bisa jadi contoh bagaimana menyatakan perasaan, gitu. Gimana dengan perasaan? Bagaimana dengan pendapatmu? Gitu. Kalau pendapat saya seperti ini, kalau perasaan saya seperti ini, maka perasaanmu gimana? Kalau saya, sejujurnya saya khawatir, eee, kamu melakukan itu secara berlebihan gitu, misal self injury gitu ya teman-teman ya. Saya khawatir sekali kalau kamu melakukan itu terus-menerus dan berakibat fatal mungkin ke kamu gitu. Kalau perasaanmu sendiri gimana sebenarnya ketika melakukan itu? Nah, ya teman-teman ya, itu menjadi contoh menyatakan perasaan. Bisa jadi konselingnya juga akhirnya, "Iya sih sebenarnya aku tuh juga khawatir sih Kak kalau, kebablasan gitu ya, tapi" gitu. Jadi kita bisa jadi contoh gitu ya, bahwa mengungkapkan perasaan, mencoba mengenali perasaan, mengungkapkan perasaan, itu adalah hal yang, bisa dilakukan gitu. Kemudian, nah, feeding back opinion. Feedback. Nah, yang tadi urutannya ya teman-teman ya, mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini feedback, feeding back opinion. Artinya di sini memberi informasi berupa opini dan reaksi terhadap konseli. Sehingga apa? Mereka mengetahui betul gimana mereka melakukannya dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengubah perilaku. Jadi kebayangnya adalah umpan balik ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk konseli bisa membantu mengembangkan pemahaman diri mereka. Tentu ngomonginnya adalah ini masih di cluster challenging, maka feedback diperoleh dari orang yang dipercaya gitu ya teman-teman. Orang yang dipercaya siapa? Yaitu konselor. Ketika ada feedback yang diperoleh dari orang yang dipercaya, ditambah lagi seseorang paham betul bahwa orang tersebut peduli sama mereka, maka konseli ini lebih memiliki kesadaran diri yang lebih luas tentang dirinya, gitu. Jadi gini, konselor itu kan orang yang sudah dipercaya ya sama konseling. Mereka juga punya profesionalitasnya tersendiri. Mereka menunjukkan kepeduliannya, mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang bisa dipercaya, orang yang punya afeksi baik ke konseli, maka konseli bisa lebih menerima itu sebenarnya. Itu adalah konsepnya ya teman-teman. Bisa meningkatkan self awareness-nya. Sehingga panduannya ini, jadi berikan opini terhadap Eee, konseli ketika memang konseli betul-betul siap. Kemudian mendeskripsikan perilaku sebelum memberikan reaksi. Artinya, feeding back opinion itu feedback, kan opini ya teman-teman ya. Kita harus awali dulu dengan deskripsi
perilaku-perilaku yang konkret, gitu ya, baru ke reaksinya. Kemudian, intinya ketika kita memberikan opini, pastikan itu adalah terhadap perilaku yang nampak ya tadi ya, bukan hanya judgement atau penilaian tertentu saja gitu ya, bukan hanya judgement yang tanpa data-data pasti gitu. Kemudian, memberikan umpan balik tentang hal yang konseli punya kapasitas untuk melakukan perubahan. Jadi jangan kasih feedback yang mana itu di luar kontrolnya konseli gitu ya, konselinya nggak bisa ngapa-ngapain dengan feedback tersebut, itu jangan. Kemudian, berikan feedback dalam jumlah yang kecil, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian, umpan balik sebaiknya mendorong respon terhadap perilaku yang sekarang dan spesifik. Dan juga, pastikan memberikan kesempatan untuk konseli memberikan reaksinya terhadap umpan balik yang diberikan, gitu ya teman-teman. Contohnya, nih, yuk lihat ya. Ada 2 kalimat teman-teman, "Saya tidak suka dengan cara kamu menghindar untuk tidak melaksanakan rencana yang sudah kita bahas." Atau kalimat berikutnya adalah, "Saya tidak suka kamu karena kamu tidak melaksanakan rencana yang sudah kita bahas." Lihat pilihan katanya. Lihat tatanan kalimatnya. Intinya sebenarnya sama ya, kondisinya adalah konselor nggak senang ketika konselinya itu nggak melaksanakan planning-planning-nya, gitu, nggak melaksanakan action plan-nya. Nah, tapi caranya feedback opinion-nya adalah, "Saya tidak suka dengan cara kamu." Atau tatanan yang berikutnya adalah, "Saya tidak suka kamu." Nah, ini beda, beda ya teman-teman. Sehingga yang tepat yang mana? Tentu yang tepat yang atas ya, Adik, ya. Karena apa? Karena di sini adalah yang tidak disukai hanya caranya klien gitu ya, bukan orangnya secara keseluruhan gitu. Terus habis itu self challenging. Nah, apa tuh self challenging? Self challenging di sini adalah bentuknya menantang konseli gitu ya teman-teman. Kok menantang konseli kayak mana nih? Pertama yuk kita lihat part by part-nya ya teman-teman. Butuh motivasi dan keberanian gitu ya, karena apa? Dalam melaksanakan self challenging ini kita mempertanyakan kepercayaan konseli atau asumsi-asumsinya dia gitu ya. Mungkin menimbulkan ketidaknyamanan gitu pastinya dan, peran konselor di sini adalah menawarkan saran dan membiarkan konseli berinisiatif dan memotivasi diri agar bisa terjadi perbaikan diri. Metodenya dari self challenging ini sebenarnya banyak diambil dari teknik-teknik psikoterapi gitu ya teman-teman. Sehingga self challenging ini memang sebaiknya dilakukan oleh konselor yang sudah profesional sekali gitu. Nah, sistemnya adalah bisa lewat changing thought teman-teman. Me apa, melawan, menantang pikiran-pikiran yang salah gitu. Tahapnya adalah mengingatkan diri bahwa diri memiliki kontrol dan kekuatan untuk mengontrol hidup dan pikiran. Artinya apa? Kita harus meyakinkan konseli bahwa, oke, ini tuh ada pikiran yang negatif nih, yang irasional nih, gitu ya. Yang mana pikiran tersebut yang bisa mengontrol itu ya hanya diri kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Bahkan saya sebagai konselor, saya nggak bisa mengontrol itu. Mengontrol pikiranmu, saya tidak bisa. Yang bisa hanya kamu, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi bentuk spesifik dari pikiran negatif. Artinya, ketika kita mau pakai changing thought, kita harus mengidentifikasi betul pikirannya apa, kata-katanya apa dalam pikiran tersebut. Oh, misal dia ada kata-kata, "Saya itu ngerasa jadi orang yang nggak bermakna sekali hidup saya. Saya itu nggak berarti banget hidup di dunia," misalnya seperti itu. Beneran nggak sih dia itu nggak berarti banget? Emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, misal. Itu dalam pikirannya kita gitu ya teman-teman, sehingga kita menentukan bahwa itu negatif thought gitu. Itu adalah pikiran negatif yang perlu di-changing gitu ya teman-teman, perlu diubah gitu. Kemudian
menilai pikiran yang cacat, kalau di sini dikatakan cacat itu sebenarnya yang negatif thought tadi ya teman-teman, pikiran-pikiran negatif atau irasional tadi, atau memiliki penalaran yang terganggu. Jadi pikirannya nggak logis, nggak nalar gitu, atau seperti mengeneralisasi, overgeneralisasi dan menarik kesimpulan yang salah, berlebihan terkait situasi yang sebenarnya sederhana aja gitu. Misal, dia merasa ditinggalkan sama pasangannya, maka terus dia meng-overgeneralisasinya, "Iya pasti semua laki-laki akan meninggalkan saya," misal seperti itu. Nah, itu overgeneralisasi. Bener nggak sih semua laki-laki? Ayahmu selama ini gimana ke kamu? Meninggalkan nggak kakakmu misal, adikmu misal, gitu ya, teman-teman. Kemudian akhirnya kalau kita sudah menemukan, pikirannya yang mana yang mau diubah, kita mencoba restrukturisasi pikiran negatif itu agar bisa lebih positif dan fungsional. Ya dengan cara yang tadi ya, benar nggak gitu ya, benar nggak semua orang pasti meninggalkan dia kalau yang laki-laki? Kamu beneran nggak ada nggak temen yang cowok misal gitu ya, yang stay sama kamu misal, yang tetap mau ngerjain tugas bareng kamu, apakah itu berarti meninggalkan? Gitu. Jadi kita memang ya ini konsepnya sebenarnya udah masuk ke terapi ya teman-teman, psikoterapi gitu, tapi ini beberapa part-nya bisa diadopsi sedikit di, sesi konseling gitu. Kemudian, ya tetap mencoba kalau dengan secara empirik, kalau tadi yang saya contohkan itu adalah merestrukturisasi pikiran yang negatif dengan cara mencari bukti, bisa jadi juga dengan cara yang lain nanti. Kayak mencari logikanya seperti apa, membahas logikanya seperti apa, membahas kebermanfaatannya misal. Itu juga bentuk tetap mencobanya ada di sana ya teman-teman. Kemudian, nah ini adalah ringkasannya ya teman-teman ya, self-challenging, kemudian feeding back opinion, describing, sama recognizing. Kalau di challenging ini yang tadi saya highlight ya teman-teman, ini adalah berurutan gitu. Kita pertama harus sebagai konselor kita recognize feeling kita sendiri, kita harus sadar perasaan kita sebagai konselor, kemudian kita bisa mengekspresikan perasaannya kita, sehingga secara lebih lanjut kita bisa memberikan opini kita terhadap situasi yang sedang dialami oleh klien, bahkan secara lebih lanjutnya lagi adalah bisa menantang pikiran-pikiran yang mungkin irasional, negatif yang ada di dirinya klien, gitu. Kemudian, oke kita masuk ke interpreting. Ada interpretive question sama fantasi and metaphor. Ngomongin interpretive question artinya di sini adalah kita bertanya gitu ya. Kita bertanya tapi sudah ada unsur interpretasinya, sudah ada unsur tafsirannya. Konselor menyampaikan pendapat berupa penafsiran yang diperoleh melalui pernyataan-pernyataan konseling dengan memberi pernyataan dan bertanya. Apakah hasil penafsiran yang dilakukan konselor sesuai dengan yang dimaksudkan oleh konseling? Biar apa? Biar bukan awareness lagi. Jadi ngomonginnya banyak sebenarnya teman-teman. Micro skill kita itu yang ngomonginnya bermanfaat untuk meningkatkan self awareness dari konseling. Kemudian, apakah kamu pikir kamu tidak percaya pada laki-laki karena ayahmu memperlakukanmu dengan buruk? Nah, misal ini sebenarnya sudah dari data yang banyak ya teman-teman ya. Mungkin dia ngomongin bahwa ada data bahwa ayahnya memperlakukan dia dengan buruk gitu ya. Ayahnya mungkin ninggalin dia, nggak nafkahin dia, nggak pernah nanyain kabarnya dia gitu ya. Sehingga dia juga, oh jadi kayaknya semua laki-laki juga akan seperti itu deh Kak. Jadi ngapain gitu ya menjalin hubungan dengan mereka, misal seperti itu. Kemudian, nah ini oke, ini juga salah satu contohnya ya teman-teman dari konselor, apa yang menyebabkan Anda prihatin tentang diri Anda? Ya itu karena saya nggak mudah percaya sama orang lain sih sebenarnya. Lalu apa yang salah dengan itu? Saya nggak suka dengan diri saya yang nggak mudah percaya, karena nggak percaya sama orang adalah sikap yang tidak sama dengan kebanyakan teman saya. Nah, apakah di sini artinya berbeda dari kebanyakan teman menjadi hal yang pasti tidak Anda sukai dan menjadi hal yang salah? Gitu. Ya, jadi kita tangkap dulu dari banyak data, kita menginterpretasikan maksudnya apa, dan kita menanyakan kembali. Itu interpretive questions ya, teman-teman. Kemudian fantasi and metafor. Nah,
Ini juga skill atau keterampilan yang bisa dilakukan oleh konselor ya, teman-teman ya. Yang mana konselor menyatakan hasil pemaknaannya sama ada tafsiran di sini ya, teman-teman, tapi dengan cara mengungkapkannya, mengumpamakan dengan hal-hal yang lain, gitu ya, atau menyampaikan dalam bentuk metafor, gitu. Kalau kita ngomonginnya fantasi, kita membayangkan diri dalam situasi yang berbeda, tapi kalau metafor, kita mengumpamakan sesuatu dengan objek yang lain. Nah, contohnya gimana? Fantasi, misal oh belum ada. Oke, contohnya fantasi misal kayak gini, oke, saya membayangkan Anda sekarang kondisinya seperti ada di jalan yang lurus sebenarnya, tapi Anda tidak tahu ujungnya di mana. Anda tidak punya, clue tersebut, sehingga rasanya panjang sekali jalan yang harus ditempuh, dan bingung nanti ujungnya akan seperti apa, masih mempertanyakan hal tersebut. Betul, demikian. Nah, itu fantasi ya, teman-teman. Jadi kayak konselnya itu jalan jauh gitu. Atau, misal konselornya menyatakan, "Saya membayangkan kondisi Anda saat ini adalah seperti Anda sedang ada di dalam hutan yang mana Anda nggak tahu arah, timur, utara, selatan, baratnya nggak tahu, tapi Anda dituntut untuk ayo cepat sampai gitu. Padahal Anda nggak punya clue apapun, tidak pegang kompas apalagi, sehingga nggak tahu harus jalan kemana. Nah, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kebingungan klien di tengah tekanan yang dia dapat, gitu ya, teman-teman. Kemudian metafor, mengumpamakan sesuatu dengan objek lain. Misal, oke, saya membayangkan kondisi Anda saat ini seperti sebuah boneka yang mungkin awalnya dulu sangat disayang, sangat dipelihara, sangat di ya dibawa kemana-mana gitu ya, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan bahkan ke teman-teman sekitar gitu ya. Tapi sekarang kondisinya adalah boneka tersebut hanya di dijadikan pajangan, berdebu pun tidak diperhatikan, sehingga akhirnya merasa tersingkir dari kehidupan yang ada. Nah, itu kan artinya dia membayangkan konselor dalam bentuk boneka objek lain gitu ya, teman-teman. Itu bedanya fantasi sama metafor. Kalau fantasi masih mengumpamakan konseli sebagai dirinya sendiri tapi dalam setting situasi yang berbeda. Tapi kalau metafor mengumpamakan konseli dengan objek yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga bisa difahami. Kemudian, interpreting. Nah, oke, kita masuk ke klaster berikutnya. Interpreting ada dua ya, teman-teman. Interpretive questions sama oke. Terus saya agak eh, kehilangan fokus ini kelihatannya. Oke, ini adalah note-nya ya, teman-teman ya. Jadi, interpretive questions untuk menumbuhkan kesadaran, tapi kalau fantasi and metafor adalah untuk menyimbolkan pikiran dan perasaan yang terjadi pada konseling. Oke. Kemudian, nah ini baru kita masuk ke klaster yang berikutnya yaitu informing. Informing ada dua, advising sama informing sendiri, teman-teman. Informing as cluster, informing sebagai anak cluster juga ada gitu ya. Advising, nah advice dari kata nasihat ya teman-teman. Artinya dari proses konseling, konselor memberikan masukan kepada konseli sebagai alternatif pemecahan masalahnya. Advising di sini memberikan saran dan opini berdasarkan pengalaman. Ayo diingat-ingat, berdasarkan pengalaman konselor, gitu ya. Artinya nggak boleh memaksakan kehendak, ya karena tugas konseli ya untuk memutuskan bagaimana ia mengatasi masalah dengan jalannya sendiri sebenarnya, gitu kan. Kemudian, kalau informing sendiri adalah memberikan informasi yang valid berdasarkan kepakaran. Nah, beda ya. Lihat bedanya, kalau yang advising adalah saran dan opini berdasarkan pengalaman konselor, kalau informing adalah memberikan informasi yang valid berdasarkan kepakaran konselor, gitu. Nah, informing hanya dilakukan kalau konselor minta, gitu ya.
Tapi memang ya nggak semua juga harus dilayani dan nggak semua kepakaran terus langsung diberitahukan gitu ya, tetap on konteks sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, sesuai penting atau tidaknya gitu. Kemudian tujuannya apa? Biar konseling mendapatkan pemecahan masalah yang terbaik. Contohnya gimana? Contohnya adalah, oke ini di sini ya, ya teman-teman. Contohnya adalah ketika, coba saya punya momen ketika konselor memberikan kalimat seperti ini. Konselingnya mungkin ini anak-anak yang bingung gitu ya, yang bingung mau cari beasiswa misal karena dia kesulitan finansial gitu untuk membayar UKT. Maka konselor menyatakan seperti ini, "Oke, kalau mengenai beasiswa yang saya tahu adalah ada beasiswa-beasiswa yang sebenarnya ditawarkan oleh yang swasta juga, jadi bukan hanya yang difasilitasi oleh kampus. Coba deh kamu coba cari melalui website ini, biasanya ini juga dibuka dari bulan-bulan ini setahu saya. Jadi bulan-bulan, ya Desember nih ya, tuh biasanya dibuka nih, beasiswa ini. Coba cari tahu ya websitenya ini nanti, misal seperti itu. Maka itu advising atau informing teman-teman? Kira-kira advising atau informing? Ya, coba disimpan dulu jawabannya ya. Kemudian momen yang berikutnya adalah contohnya misal konselor menjelaskan mengenai kondisi intelijensi. Intelijensi dari klien. Misal, oh oke, kliennya misal ini adalah anak SMA gitu ya. Anak SMA mereka mau cari tahu jurusan apa yang paling sesuai dengan dirinya mereka. Maka di sini konselor memberikan edukasi seperti menjelaskan, misal ini tuh konselingnya itu memang sudah habis asesmen ya teman-teman, asesmen intelijensi gitu. Jadi mereka sudah tahu gambaran kecerdasan, aspek-aspeknya seperti apa. Nah, kemudian konselor menyatakan, oke dari hasil, psikotes yang dilakukan sebelumnya, di sini terlihat bahwa kemampuan, Ananda untuk mencerna bahasa, memahami bahasa, melakukan penalaran logis dari informasi yang disampaikan secara verbal itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kemampuan praktikalnya. Kemampuan dia untuk motorik, membayangkan sesuatu, membayangkan spasial, itu lebih bagus gitu ya secara bahasa. Jadi artinya mungkin, jurusan-jurusan yang lebih sesuai untuk diri Ananda adalah jurusan-jurusan misal sastra Inggris, sastra Indonesia, seperti minatnya tadi ya, ada tentang sastra gitu sebenarnya. Daripada harus ambil jurusan-jurusan yang terkait teknik. Tekniknya misal tadi pengen arsitektur juga ya sebenarnya ya, tapi di sini kelihatannya kalau dari kecerdasannya, pemetaan kecerdasannya, kemampuan spasialnya kurang gitu, lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan verbalnya. Nah, itu apa Dek? Advising atau informing? Ya, jawab. Kalau yang beasiswa tadi advising apa informing? Kalau yang tentang jurusan ini advising atau informing? Jawabannya adalah kalau yang beasiswa tadi itu advising teman-teman. Kalau informing tadi adalah tentang penjelasan alat tes gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah berdasarkan kepakaran. Tapi kalau yang informasi terkait beasiswa tadi itu kan hanya yang saya tahu selama ini tuh dibuka nih. Tapi kan pemahaman secara lengkap beasiswanya, persyaratannya apa, kuota diterimanya berapa, kemudian apa privilege-privilege yang didapatkan kalau dia diterima beasiswa tertentu itu tidak dikuasai secara penuh gitu ya oleh konselor, ya hanya berdasarkan pengalaman aja, "Oh Desember itu biasanya dibuka," gitu. Nah, itu ya bedanya advising sama informing. Ini biasanya juga agak kebalik-balik, maka silahkan ingat betul-betul ya teman-teman. Oke, sudah deh kita sampai di klaster yang terakhir yaitu summarizing. Namanya aja summarizing, maka artinya di sini adalah keterampilan menyimpulkan.
simpulkan, yaitu menarik pokok pembahasan bareng-bareng, biar harapannya adalah mempermudah konseling menangkap inti permasalahan dari, hal yang sudah dibahas dan mendapatkan kilas balik gitu ya. Jadi recall kembali, meng-underline, meng-highlight hal-hal pentingnya apa gitu ya. Nah, summarizing ini bisa sebenarnya dilakukan summarizing bagian atau summarizing secara keseluruhan teman-teman ya. Kalau summarizing, bagian biasanya dilakukan dalam momen konseling itu udah ngomong banyak banget gitu ya. Nah, dan sudah makan waktu yang banyak sekali, maka di situ perlu di-summarize dulu, summary bagian gitu ya. Biar apa? Biar nanti ketika masuk ke pembahasan yang berikutnya itu jelas. Oh, highlight-nya dari yang cerita tadi itu ini, maka selanjutnya ini gitu ya teman-teman. Kalau summarizing keseluruhan, maka ini pastinya ada di tahap terakhir, di tahap termination dari konseling gitu ya teman-teman ya. Sebagai kesimpulan pembicaraan seperti yang sudah saya contohkan kelihatannya di kelas ya teman-teman. Kita bisa summarizing, kita bisa mengajak konseling untuk summarize gitu ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita? Oke, sesi kita sudah berjalan 60 menit, hal-hal penting apa yang kita bisa, underline bersama-sama, yang kita bisa ingat bersama-sama. Gitu, ya teman-teman. Itu adalah micro skill yang terakhir. Oke, sampai sini sudah selesai pembahasan kita teman-teman tentang micro skill. Intinya adalah harapannya dengan teman-teman semuanya sudah tahu betul tentang berbagai macam keterampilan yang bisa dipakai dalam konseling, maka teman-teman jadi, lebih luas, lebih fleksibel, lebih bisa variatif untuk melakukan sesuatu dalam prosesnya. Soalnya kan kadang tuh kayak kalau kita praktik di kelas kadang kan terus agak nge-hang, "Apalagi ya Bu?" Ya, misal kayak gitu. Itu artinya kita, stuck gitu ya teman-teman. Kita belum cukup banyak memiliki kamus apa aja yang bisa dilakukan, gitu. Sehingga dari bahasan mungkin dari langkah-langkah kemarin, kemudian ditambah dengan micro skill ini, teman-teman semakin bisa membayangkan bagaimana untuk melakukan sesi konseling itu sendiri dengan langkah-langkahnya, apa yang bisa dilakukan dalam langkah-langkah tersebut, variasinya seperti apa, teman-teman lebih adaptif, lebih luas tadi ya yang saya bilang dalam pelaksanaan proses konseling itu sendiri. Oke, sampai sini terima kasih banyak teman-teman, sudah disimak sampai akhir. Dipelajari baik-baik, karena besok ketika kita bertemu akan ada sesuatu ya teman-teman untuk mengecek bagaimana pemahaman kita terkait dengan micro skill. Terima kasih banyak, semoga apa yang sudah, saya sampaikan di sini bisa tertangkap dengan baik oleh teman-teman dan juga bisa dilaksanakan tentunya nanti dalam sesi-sesi konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.